Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Rafika Miladiah dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang musnad ilaih. Langsung saja, musnad ilaih memiliki pengertian yang disandarkan kepadanya. Dalam terminologis, musnad ilaih adalah suatu mubtada yang terdapat khabar fa'il, naibul fa'il, maupun beberapa isim dalam amil nawasih. Kemudian terdapat pengertian lain mengenai musnad ilaih, yakni suatu kata yang di dalamnya dinisbatkan suatu hukum, baik pekerjaan, perbuatan, maupun perkataan. Di dalam bahasa Indonesia, aplikasi dari musnad serta musnad ilaih ini adalah sebagai subjek dan predikat. Dan dapat disimpulkan, pengertian musnad ilaih adalah tempat penyandaran berita atau kata yang di dalamnya menisbatkan suatu hukum. Terima kasih, semoga membantu dan akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ta'riful musnad ilaih. Ini adalah salah satu keadaan musnad ilaih, yakni ta'riful musnad ilaih atau mema'rifatkan musnad ilaih. Jadi teman-teman, pada dasarnya musnad ilaih itu harus berbentuk isim ma'rifat, bukan nakiroh. Kenapa demikian? Karena musnad ilaih ini berstatus sebagai mahkum alaih atau sesuatu yang dikenai hukum, sesuatu yang dihukumi. Maka dia harus jelas, dia harus diketahui, harus ma'rifat, agar pemahaman yang nanti didapat menjadi pemahaman yang baik, tidak bertanya-tanya lagi, seperti itu. Kemudian teman-teman, terdapat beberapa bentuk dari musnad ilaih yang dimakrifatkan ini. Misalnya dia berbentuk isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, atau nida, dan sebagainya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah memakrifatkan musnad ilaih dengan isim alam. Di situ terdapat beberapa tujuan yang saya tuliskan dalam makalah. Yang pertama, menghadirkan zat kepada ingatan pendengar. Misalnya dalam lafaz qul huwallahu ahad, di situ isim alamnya adalah pada lafaz Allah itu. Kemudian tujuan yang kedua, memuliakan atau menghinakan musnad ilaih. Abul Ma'ali hadhara. Musnad ilaihnya itu dalam lafaz al-ma'ali. Kemudian optimis dan berharap yang banyak. Jadi teman-teman, tidak akan saya jelaskan satu persatu. Kalian bisa membacanya di makalah, karena kalau misalnya terlalu panjang videonya ini nanti sulit dikirim. Kemudian teman-teman menuju kepada bentuk yang kedua, yakni memakrifatkan musnad ilaih dengan dhamir. Nah, memakrifatkan musnad ilaih itu bisa juga dengan menggunakan dhamir. Bisa menggunakan dhamir yang berbentuk mutakallim, bisa menggunakan mukhatab, atau menggunakan dhamir-dhamir yang berbentuk ghaib gitu. Kemudian bisa juga memakrifatkan musnad ilaih dengan menggunakan isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Misalnya dalika, tilka, laka, dan sebagainya. Hada itu juga ya. Hada. Nah, memakrifatkan musnad ilaih dengan menggunakan isim isyarah itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, misalnya menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak dekat. Hada Usman. Jadi ketika menggunakan hada, dia bermakna dekat. Kemudian menjelaskan musnad ilaih dalam keadaan jarak jauh, jarak sedang. Misalnya menggunakan dzaka waladi. Kemudian menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak jauh. Dalika yaumul wa'd. Nah, yaumul wa'd ini dijelaskan oleh kata dalika. Jadi dalika itu bermakna jauh. Itu jauh, itu di sana gitu.
Kemudian juga bisa bertujuan untuk mengagungkan derajat musnad ilaih dalam jarak dekat. Kemudian mengagungkan derajat dalam jarak jauh, meremehkan musnad ilaih dalam jarak dekat, dalam jarak jauh, menampakkan rasa aneh, menyindir, mengingatkan, dan sebagainya. Kemudian teman-teman lanjut kepada bentuk yang keempat, yakni isim mausul. Jadi memakrifatkan musnad ilaih dengan menggunakan isim mausul. Di sini terdapat beberapa tujuan, terdapat 4 tepatnya. Yang pertama untuk tafkhim, untuk menganggap hebat atau dahsyat terhadap suatu peristiwa. Di situ pada lafadz ma ghasyahum, isim mausulnya pada ma itu. Kemudian yang kedua untuk takrir, untuk mengkonkretkan tujuan. Kemudian yang ketiga untuk tauhim, untuk menunjukkan kesalahan mukhatab. Dan yang terakhir ima, memberikan isyarat untuk membentuk musnad. Nah, di sana dalam contohnya, yakni surat Al-Mu'min ayat 60, dalam lafadz alladzina yastakbiruna, di situ isim mausulnya alladzina, yastakbiruna di situ berkedudukan sebagai silah dari isim mausulnya. Dalam yastakbiruna itu terkandung isyarat bahwa khabar inna pada isim mausul yaitu lafadz sayadkhuluna merupakan bagian dari jenis siksaan dan penghinaan Allah. Kemudian lanjut kepada bentuk yang kelima, yaitu memakrifatkan musnad ilaih dengan menggunakan al. Teman-teman, sebagaimana telah kita ketahui bahwa biasanya dalam lafadz-lafadz Arab, kalimat-kalimat yang ada alnya itu biasanya merupakan kalimat yang berbentuk makrifat, gitu kan. Nah, al ini terdapat 2 macam, ada al lil ahdi, ada al lil jinsi. Yang pertama al lil ahdi, yang berfungsi untuk menunjukkan kekhususan pada sesuatu. Misalnya di sini pada ayat Al-Muzammil 15-16, kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Nah, ar-rasul yang kedua, ar-rasula di situ ada alnya kan. Nah, di sana menggunakan al lil ahdi. Rasul yang disebut di kedua kali itu merupakan pengulangan dari lafadz rasul yang pertama. Jadi di sana bisa ketahuan yang dimaksud ar-rasula di situ adalah Nabi Musa. Ikut kepada rasulan yang pertama yang diutus kepada kepada Fir'aun itu adalah Nabi Musa kan. Itu jadi yang dimaksud dengan ar-rasul itu adalah Nabi Musa. Kemudian al yang kedua adalah al lil jinsi. Nah, al lil jinsi ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama untuk mengisyarahkan kenyataan suatu makna terlepas dari kaidah umum dan khusus. Al-insanu. Nah, al-insanu di sana al ini mengisyarahkan kepada jenis, seperti itu. Jenis yang dibicarakan dalam kalimat tersebut, al-insan, manusia gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, tujuannya yang selanjutnya dari al-jinsi adalah mengisyarahkan hakikat yang samar. Situ. Kemudian yang selanjutnya mengisyarahkan setiap satuan yang bisa dicakup lafadz menurut bahasa. Dan yang terakhir menunjukkan seluruh satuan dalam kondisi terbatas. Di sini contohnya adalah jam'al amiru at-tujjar. Al-amiru dalam al-amiru at-tujjar dalam at-tujjar ini alnya adalah al-jinsi. Jadi maksudnya raja itu
mengumpulkan tujar yang ada di daerahnya saja, bukan semua tujar sedunia gitu, enggak, bukan. Di situ fungsi al adalah untuk memberi batas seperti itu. Kemudian teman-teman yang selanjutnya adalah memakrifatkan dengan menggunakan idofah. Dengan idofah. Nah, dengan diidofahkan, jadi suatu lafadz yang asalnya itu nakiroh, dia menjadi ma'rifat. Terdapat beberapa tujuan dengan memakrifatkan musnad ilaih dengan diidofahkan. Misalnya salah satunya adalah sebagai cara singkat guna menghadirkan musnad ilaih di hati pendengar. Ja'a ghulami, dalam kata ghulami itu menjadi lebih singkat daripada harus mengatakan ja'al ghulam alladzi li. Itu kan panjang kan. Jadi ja'a ghulami. Mudah. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah menghindarkan kesulitan membilang-bilang. Situ pada lafadz ajma'a ahlul haqqi ala kada, pada lafadz ahlul haqqi. Kemudian yang selanjutnya adalah keluar dari tuntutan mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain. Tujuan selanjutnya adalah mengagungkan mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian yang terakhir adalah untuk meremehkan. Bisa teman-teman baca. Kemudian bentuk yang terakhir adalah memakrifatkan musnad ilaih dengan menggunakan nida. Nah, terdapat beberapa tujuan dari memakrifatkan musnad ilaih dengan menggunakan nida. Salah satunya adalah bila mutakalim tidak mengetahui tanda-tanda khusus yang ada pada mukhotob. Jadi misalnya kita nggak tahu namanya, jadi tinggal panggil aja ya rajul. Nah, ketika menggunakan ya rajul yang awalnya itu adalah bentuk nakiroh, ketika masuk lafadz ya, lafadz nida, maka ketika seseorang mengatakan ya rajul, kalimat tersebut sudah menjadi, rajul tersebut sudah menjadi makrifat tertentu gitu, bukan sembarang rajul. Kemudian yang tujuan selanjutnya adalah mengisyarahkan kepada alasan untuk sesuatu yang diharapkan. Misalnya contohnya di sini pada lafadz ya tilmid uktub ad-darsa, murid tulislah pelajaran. Jadi pokoknya gitu ya, lafadz nakiroh yang kemudian kena masuk nida itu menjadi makrifat seperti itu. Ya, baik teman-teman, lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Baiklah, langsung ke materi berikutnya, yakni tentang zikru musnad ilaih. Kata adzikru sendiri itu sebenarnya dapat diartikan dalam banyak kata, bisa mengingat, menghafal, atau juga menyebutkan. Nah, dalam kasus ini kata zikru lebih tepat dimaknai menyebutkan, yakni ketika musnad ilaih dalam sebuah kata, orang yang dikenai pekerjaan, orang yang dikenai hukum itu disebutkan secara gamblang. Contohnya Zaidun qaimun, Zaid yang berdiri. Zaid sebagai orang yang berdiri, dia disebutkan secara gamblang, tidak disembunyikan. Penyebutan musnad ilaih sendiri itu setidaknya memiliki 6 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu pada dasarnya memang musnad ilaih itu harus disebutkan karena dia merupakan unsur terpenting. Ketika dia tidak ada, maka kalimat ini seringkali sulit dipahami. Contoh kalimat tadi, kalau Zaidnya tidak disebutkan, maka bahkan tidak akan menjadi sebuah kalimat. Yang kedua, untuk menunjukkan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, lemahnya pemahaman pendengar
yang membuat penulis atau baik penulis ataupun pembicara harus menyebutkan musnad ilahnya. Yang keempat itu memanjangkan perkataan karena sangat berharap perhatian pada hal tersebut. Yang kelima, memantapkan jiwa pendengar. Dan yang keenam itu merasa enak mengucapkannya, mendapat berkah, takzim, merasa rindu, atau juga dapat menghina, kesaksian terhadap pendengar dan sebagainya. Untuk contoh dan lain-lainnya itu ada di makalah, bisa dibaca karena seperti kata Mbak Sofi, kalau kepanjangan nanti ya kasihan kota teman-teman juga. Baik, itu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Aan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sebelumnya sudah melihat beberapa video teman saya ataupun sudah membaca dari sebuah makalah kami tentang pengertian musnad ilaih ataupun pengertian dari zikru musnad ilaih. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu al-hazfu musnad ilaih. Secara bahasa, al-hazfu itu diartikan sebagai al-isqat, menggugurkan, al-qat'u memotong, al-ramyu melemparkan. Sedangkan al-hazfu menurut istilah dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai menggugurkan atau membuang bagian dari kalimat karena adanya dalil atau alasan yang menunjukkan kepada hal tersebut atau karena sudah diketahui maksudnya. Definisi al-hazfu ini menurut bahasa dan istilah seperti tergambar di atas, terlihat tidak bertolak belakang sama sekali. Sehingga ketika ada bagian kalimat yang seharusnya ada atau disebutkan, akan tetapi dalam kenyataannya tidak disebutkan atau tidak diungkapkan dengan alasan yang bisa diterima, maka di situ bisa dipahami dengan al-hazfu. Banyak tempat yang terdapat pada al-hazfu ini. Tempat yang dimasukkan di sini adalah posisi lafaz yang mahzuf atau tidak disebutkan. Itu dalam susunan kalimat yang bersangkutan ditinjau dari segi ilmu bahasa Arab. Tempat-tempat yang ada di dalam al-hazfu ini adalah yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai khobar, yang ketiga sebagai mudhafun ilaih, yang keempat sebagai mudhaf, yang kelima sebagai fa'il, yang keenam sebagai maf'ul, yang ketujuh sebagai manuda atau nida, yang kedelapan sebagai hal, keterangan kualitatif, dan yang kesembilan sebagai jawab syarat. Nah, itu beberapa pembagian dari al-hazfu tersebut. Mungkin bisa dilihat contohnya di makalah yang sudah dituliskan. Pendapat yang masyhur seperti kata Imam Al-Zarkashi bahwa al-hazfu merupakan salah satu jenis daripada majaz. Namun beliau menyangkal semua al-hazfu itu sebagai majaz, karena majaz merupakan penggunaan suatu lafaz yang bukan maknanya tersebut atau makna yang sebenarnya. Sedangkan al-hazfu ada yang demikian dan ada yang bukan. Memang antara makna sebenarnya dan makna yang lain atau makna yang bukan sebenarnya itu memiliki alaqah atau hubungan yang berupa musyabbahah atau persamaan, ataupun hubungan ghair musyabbahah selain atau disebut juga dengan selain persamaan disebut. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya masih banyak lagi tempat-tempat al-hazfu yang terdapat di dalam Al-Quran. Namun pada untuk ini bukan hendak mengkalkulasi di sini semua al-hazfu yang ada di dalam kitab suci ataupun Al-Quran, melainkan hanya ingin melihat dan mengungkapkan beberapa hal yang terkait dengan hal itu. Karena itu kami pada kali ini dengan apa yang telah diuraikan di atas, hal ini mengingat bahwa variasi-variasi tersebut tetap mengacu pada rahasia-rahasia yang telah dikemukakan sebelumnya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah uslub Quran berupa al-hazfu bukanlah sebuah kebetulan, sesuatu kebetulan saja, melainkan hal tersebut memang disengaja adanya dengan tujuan umum, yaitu ijaz, atau tujuan khusus yang lainnya, yaitu selain ijaz. Terima kasih. Selamat menonton.